guys, kembali lagi bersama saya Farhan Ibrahim sebagai staf Markom di sini, sebagai host yang akan membawakan acara apa hari ini ya? Podcast, bahasa teknisi untuk podcast lah. Pokoknya itu gitulah ya. Iya. Susah lah pokoknya gitu. Nah, saat ini kita lagi di tempat yang berbeda. Kita lagi di studio nih, enak, dingin. Nah, terus hari ini kita lagi mau bicara soal peran teknologi dan inovasi untuk menekan polusi udara. Jadi mungkin di sini teman-teman yang lagi pengen tahu apa sih teknologi-teknologi inovasi terbaru ya kan dalam menekan polusi udara yang kita sama-sama tahu saat ini polusi udara sedang tinggi-tingginya, lagi parah banget. Memang polusi udara, perubahan iklim, efek gas rumah kaca. Wah, untuk yang efek gas rumah kaca nanti bakal dibahas juga. Cuma di video yang lain, cuma saat ini nih nggak tahu nih video yang ini duluan yang diupload atau yang rumah kaca duluan. Intinya teman-teman kalau nonton yang ini ya pasti nonton yang gas rumah kaca juga. Ini ada berkesinambungan gitu, berketerkaitan lah gitu. Emang yang edit siapa, Bang? Saya. Oke, bagus. Berarti tergantung Abang ya? Iya, makanya. Yang shoot siapa? Saya, berarti gitu kan. Yang beresin alat? Saya juga. Oke. Gitu. Jadi memang paket lengkap gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lupa perkenalan dulu. Aduh, ini masalah dari kemarin, ini masalah perkenalan ini. Sutradaranya nggak jelas nih. Iya nggak nih, bantu, ya. aduh. Nah, yaudah. Ini sih seperti biasa ya teman-teman, kita bicara terkait teknologi dan inovasi, apalagi untuk masalah polusi udara gitu kan. Kebetulan kita juga bergerak di bidang pengadaan barang untuk ngecek kualitas udara juga, kita training juga, ya kan, kita repair juga, wah banyak deh. Nah, kita bersama lagi dengan Mas Iwan sebagai Application Engineer PT Tridinamika Jaya Instrumen. Apa gitu bilang, oh ya guys, Soalnya ya guys gitu. para penonton udah bosan, itu mulu. Kemungkinan ini podcast nggak punya duit gitu kan, nyawanya orang itu mulu gitu. Iya ya, emang. Tapi ya apa yang kita punya kita manfaatkan. Oke, masuk ke inti podcastnya. Check it out. Nah, kita udah banyak banget Mas ngobrolin terkait polusi udara, kualitas udara. Kita pernah bikin video tentang ngitung pakai psikochart, ya kan, masalah kelembaban. Terus banyak deh gitu ya. Bahkan juga kita juga udah banyak dokumentasi ataupun video-video konten yang 1 menit gitu di TikTok Mas. Gitu kan. Kita bicara tentang polusi udara. Nah, cuma kan kita bingung nih Mas gitu ya kan. Biasanya kalau kita bicara polusi udara, ujung-ujungnya kita akan otak kita gitu ya, ranah kita akan ke transportasi yang menggunakan bensin, kendaraan bensin, ya kan, masih banyak yang bakar sampah, ya kan. Ya kalau masih ada kayak gitu, pastinya polusi tidak akan bisa berkurang karena akan terus-menerus setiap waktu akan naik secara jangka panjang. Nah, dari itu semua, maka kan kita harus berpikir nih Mas, ya kan. Kita harus bukan mengeluarkan ya, kita harus menciptakan teknologi ataupun inovasi terbaru dalam menekan polusi udara. Gitu, ya kan. Nah, bagaimana sih teknologi dan inovasi itu dapat berperan dalam menekan polusi udara? Oke, jadi gini ya, dalam penanganan untuk menekan angka polusi udara, inovasi dan teknologi itu memegang peran yang sangat penting. Contohnya pada saat monitoring polusi udara, kemudian mengurangi jejak karbon, maksudnya itu monitoring tentang penciptaan bahan bakar baru, gitu kan, dari bioetanol, ada biodiesel yang lebih terbarukan seperti itu kan. Nah, bisa nggak sih teknologi dan inovasi itu menyelesaikan permasalahan polusi? Tentunya bisa. Justru teknologi dan polusi adalah perangkat untuk mempercepat penekanan angka polusi seperti itu. Oke, itu ya guys. Jadi peran teknologi dan inovasi terbaru pastinya sangat berkaitan, sangat penting juga
perannya itu benar-benar bahkan mungkin lebih dari 50% kita untuk memantau polusi udara tuh biasanya menggunakan teknologi, Mas ya. Betul. Gitu. Salah satunya yang kita jual ya, ada yang namanya air quality monitoring. Nah, itu adalah salah satu bentuk teknologi terbaru gitu. Karena ya secara logika aja kita nggak bakal bisa mengukur secara mata doang. Oh, udaranya jelek nih, oh enggak gitu. Itu harus ada perhitungan dan itu pastinya ada rumus-rumus lah. Betul. Gitu loh ya kan. Nah, untuk mendapatkan nilai pengukuran itu ya harus menggunakan alatnya yang tadi kita sebut. Mungkin salah satunya air quality monitoring gitu. Kita juga jual tuh ya Mas, alatnya Mas ya. Iya. Ada dari beberapa brand ya gitu. Nah, bisa teman-teman cek di website kita di www.tridinamika.com. Yang Mas Iwan tahu sebagai engineer, pastinya Mas Iwan selalu up to date dengan apa ya, yang terbarukan lah ya, kabar-kabar, inovasi teknologi terbaru. Seperti ya Mas Iwan sendiri kan kalau setiap hari Jumat tuh sharing knowledge sama Pak Cipto ya kan. Nah, pasti pernah lah bicara tentang teknologi terbaru gitu. Nah, apa sih teknologi terkini yang bisa membantu menekan polusi udara? Oke, kita bilang contoh soal yang kecil aja ya. Dulu zaman dulu ketika kita menggunakan motor rata-rata menggunakan bensin ya. Bensin. Dari kendaraan aja dulu ada yang 2 tak ya. Betul. Ada yang sekarang 4 tak ya. Nah, dulu 2 tak itu ketika kita pertama kali diluncurkan, asapnya seperti fogging kan. Wah, ngebul. Sepur. Kan? Seperti mendengar omongan tetangga ngebul ya kepalanya kan. Nah, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, karena perkembangan teknologi, muncullah motor dengan 4 tak. 4 tak. Iya, bukan 4 tak roak, 4 tak. Bukan 4 tak maksudnya. 4 tak. 4 langkah gitu 4 kan. stroke ya. Nah, dari 4 tak itu adalah dia tuh dari segi ruang bakarnya sudah berbeda, kemudian dari jenis bahan bakarnya juga berbeda. Dulu pernah ngerasain pakai motor yang tuang jambret nggak sih? King. Oh, jangan sebut merek. Kebayang banget abis isi bensin dicampur pakai oli digoyang-goyang. Oli samping. Iya, jadi dulu hanya orang 2 tak doang yang bisa bergoyang-goyang di pom bensin. Iya, benar. Tapi sekarang sudah enggak. Jadi berkat kemajuan teknologi, contoh dari segi kendaraan aja ya, motor itu sekarang udah 4 tak dan kita bisa menggunakan beberapa macam bahan bakar. Ada bensin, ada pertalite, ada pertamax, yang mana masing-masing bahan bakar ini adalah hasil dari teknologi juga. Oke, betul. Contoh yang paling terbaru sekarang adalah ada pertamax turbo gitu kan, dengan nilai RON yang sangat tinggi. Kemudian ada juga yang kombinasi dengan biometan juga ada. Jadi biometan itu sistemnya adalah mirip natural gas ya. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan di Jakarta, kendaraan umum itu sekarang menggunakan natural gas. Nah, biometan itu juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif dengan suara energi terbarukan seperti itu. Jadi kebayangkan, jadi mungkin teman-teman yang di pikiran biasanya kepikirannya itu kalau bajai kehabisan gas ke warung nggak sih beli LPG gitu kan, itu berbeda bahannya. Jadi khusus untuk yang memasak sama yang berkendaraan itu berbeda. Jadi itu berbeda. Nah, itu dari segi bahan bakar ya. Kemudian ada lagi contoh solar juga ada. Sekarang ada yang B30, ada biodiesel gitu-gitu ya. Biodiesel, bioetanol. Bioetanol juga ada. Nah, itu juga memiliki nilai oktan yang tinggi. Dan banyak sekali bahan bakar kita itu, contoh kita lagi ada trending Pertamina itu mau mix yang Pertamax 95 kalau nggak salah, di mix sama bioetanol kalau nggak salah. Jadi nanti pertalite itu kan dibuang ya istilahnya. Nah, itu juga salah satu agenda pemerintah untuk menekan polusi. Jadi nanti yang ada di Indonesia itu adalah bahan bakar yang memiliki nilai oktan tinggi. Nah, kemudian dari segi monitoring polusi gini kan, dengan teknologi kita bisa tahu loh, misal orang Surabaya itu bisa tahu, wah ternyata Jakarta itu panas dan dia polusi nomor 1 di dunia gitu kan. Itu ranking nomor 1 ya. Iya, misalkan. Nggak bangga. Enggak. Oh, nggak bangga. Ranking 1 ini. Dari kepikiran nggak sih bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup itu mengetahui misal di Ambon itu pencemarnya sekian, kemudian di Maluku sekian, Kalimantan sekian, pasti kan di balik itu ada IoT kan yang mengandungnya. Contohnya alat-alat yang seperti kita jual, ada air quality monitoring, dia itu basisnya adalah dia itu cloud. Ya, jadi selama alat itu menerima sebuah jaringan internet, dia akan kirim terus ke sentral.
Yes, Katakanlah benar. kita punya alat tersebar di Indonesia. Nah, data sentralnya itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Dia kan ngirim terus. Jadi untuk saat ini Kementerian Lingkungan Hidup nggak perlu jalan-jalan ke Ya ke Kalimantan, Sulawesi. titik-titiknya gitu Iya. ya. Kan otomatis ngurangin anggaran juga itu. Betul. Jadi ongkos juga. Coba bayangin kalau kita pakainya zaman dulu yang manual, yang masih menggunakan ribet lah pokoknya. Ngukur dulu kan ada yang ngukur pakai membran ya, filter. Jadi ketika mengukur partikel, membrannya ditimbang dulu. Ini sebelum ukur berapa, nanti kemudian setelah ngukur timbang. Oh, beratnya selisih 2 gram. Berarti debunya itu 2 gram. Kenapa sih alat-alat IoT itu penting bagi kita? Karena gini, kita nggak akan tahu bagaimana cara menekan polusi kalau kita sendiri nggak tahu sumbernya itu dari mana. Betul. Dan di mana lokasi asal polusinya. Kan nggak mungkin kan, misal wah Sumatera itu misal polusinya tinggi gitu kan, gimana kita bisa ngomong Sumatera itu polusinya tinggi kalau kita nggak ada alat dan nggak ada datanya gitu kan. Makanya diperlukan alat-alat yang berbasis teknologi seperti itu, yang IoT. Nah, kita jual salah satunya di itu. Banyak hal sih, dari intinya adalah teknologi dan inovasi itu sangat berperan di penekanan polusi ini. Penggunaan Internet of Things ya kan, dalam teknologi seperti air quality monitoring, jadi dia bisa terakses ke internet, dia terakses ke cloud, gitu kan. Jadi kita untuk ngecek juga nggak perlu lagi effort lebih, jalan-jalan mengeluarkan energi yang lebih, gitu kan. Jadi tinggal pakai komputer, nanti otomatis alat itu udah langsung ngirim data ke kita, gitu. Terus apa lagi Mas? Oh, ada juga masalah kayak energi terbarukan tuh, kayak sekarang udah ada biogas Mas. Betul. Udah ada panel surya gitu. Nah, kebetulan kita perusahaan yang menyediakan alat monitoring biogas. Jadi bikin biogas tuh nggak sembarangan teman-teman, bisa meleduk juga, bisa terbakar juga apabila mungkin ya gitu kan, dalam produksinya tidak di-maintain, tidak dimonitoring sesuai dengan standarnya. Nah, monitoring itu menggunakan alat yang namanya biogas analyzer. Kebetulan kita punya alat itu. Terus juga untuk kalau panel surya, teman-teman yang lagi mau bikin panel surya, nah kita punya alat yang namanya itu PQA atau sebutannya tuh Power Quality Analyzer. Kita punya dari brand HT Italia, ada brand dari mana lagi Mas kalau untuk yang PQA khusus? Dari Prancis juga ada. Prancis apa? Covin Arnold. Oh, Covin Arnold juga ada. Untuk gitu. power quality analyzer ya. Cuma kalau untuk yang di bidang solar PV itu kita fokusnya di HT Italia. Di HT Italia, karena emang HT Italia apa ya, mungkin lebih terfokus ya, gitu kan. Jadi dia ngeluarin untuk yang PQE listrik biasa juga, dia juga ada yang memang khusus untuk solar panel gitu kan. Gitu. Nah, Mas, pendapat Mas sebagai engineer yang sering masang biogas ya kan berarti kan Mas salah satu orang yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan atau menggemborkan, bukan sih? Pokoknya itulah ya kan. Mas adalah salah satu engineer yang ikut berkontribusi untuk meningkatkan apa sih? Kata-katanya susah banget. Kontribusi untuk menciptakan satu energi terbarukan gitu loh kan. Salah satunya adalah biogas. Nah, gimana Mas menurut Mas? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah banyak yang make atau gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk energi terbarukan itu nggak cukup dari swasta ya, jadi perlu adanya campur tangan pemerintah. Jadi dari sekian pembangkit yang ada di Indonesia untuk pembangkit biogas, menurut saya masih sangat kurang. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan antara potensi dengan yang terrealisasi itu masih sangat jauh. Kita bayangkan aja kalau untuk biogas, untuk saat ini hanya terfokus di limbah dari sawit untuk minyak goreng. Nah, sedangkan biogas itu bisa kita buat macam-macam ya. Ada yang dari kotoran ternak, ada yang dari limbah tapioka. Kalau limbah tapioka tuh di Indonesia hanya ada satu di daerah Lampung. Nah, itu ada pengembangan biogas dari limbah tapioka. Kemudian yang lagi terbarukan adalah ada di PT Toyota ya di Karawang. Itu lagi pengembangan biogas dari limbah makanan. Itu bagus. Nah, jadi kalau berpikir bahwa biogas itu hanya cocok untuk di daerah Kalimantan dan Sulawesi karena di sana tuh daerah yang mungkin tanda kutip gitu kan ya. Sebenarnya di kota pun bisa. Paling berpotensi dulu di Jakarta adalah pengembangan limbah makanan.
Karena basicnya ketika kita ingin membuat biogas, raw materialnya itu adalah terbuat dari bahan organik. Oke. Kemudian di dalam itu mengandung ada karbohidrat, asam lemak, dan protein. Intinya itu tiga itu kalau ada kandungan itu pasti bisa dibikin biogas. Oke. Jadi biogas hanyalah salah satu perkembangan inovasi teknologi di bidang pengolahan limbah ya lebih tepatnya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau di rumah punya seperti bagi-bagi kan kamu buang sesuatu kan. Iya. Nah, itu kalau kita bisa bangun sistemnya sebenarnya kalau Ngeprint itu Mas, ngeprint. Apa? Ngeprint. Pokoknya, itu kalau pagi-pagi keluar kuning. Iya, ngeprint 4 dimensi. Iya, itu sebenarnya di speed tank itu bisa kita bikin ruang tertutup. Nah, tinggal dikeluarkan satu pipa. Nah, pipa itu kan biasanya untuk terekspos ya biasanya. Pipa itu biasanya untuk buang biar gasnya itu keluar sia-sia. Nah, padahal gini, kalau di dalam pengembangan biogas di luar negeri, Swiss itu sudah mengembangkan biogas dari speed tank. Oke. Jadi seakan sangat repot seperti ini. Kita nggak pernah diedukasi kan bahwa speed tank itu dikasih cerobong, bukan cerobong sih, pipa buat keluar biar gasnya keluar gitu kan. Yes. Padahal metan itu sangat berperan dalam angka polusi udara. Oke. Kenapa? Karena metan gini, metan kalau keluar, nah, dia itu ketemu sama oksigen, dia jatuh cinta. Oke. Nah, sudah gandengan, akhirnya dia membentuk, katakanlah punya anak gitu kan. Dia menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 itu adalah efek rumah kaca penyebabnya itu. Jadi kalau bisa di Indonesia itu kita bisa mengembangkan atau menggaungkan biogas dari speed tank. Itu sangat potensi. Indonesia itu jumlah penduduknya nomor 4 loh. Yes, benar. Nah, bayangin kalau satu rumah isinya 8 orang, nah kita bagi-bagi store. Nah, itu bisa bikin biogas. Jadi dari speed tank yang tertutup itu, gunakan satu pipa itu jangan dibuang ke udara langsung. Manfaatin langsung ke kompor. Itu bisa dijadiin biogas. Kalau hanya untuk skala rumah tangga, dari speed tank langsung dimasukin ke kompor itu bisa. Tapi kalau untuk skala yang lebih besar, kita bisa bikin gas storage. Jadi masing-masing speed tank akan store ke storage-nya itu. Dari gas storage baru didistribusikan. Seperti itu bisa seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan kan kita belum aware terhadap gas metan itu. Karena gas metan itu kalau terlepas di udara dia boleh bikin polusi. Dan kebanyakan di Indonesia gas metan itu terbuang tanpa kita sadari, itu ada di landfill dan speed tank. Itu kita kelewatan, itu kita nggak aware. Padahal bayangkan satu rumah itu punya satu speed tank dan dia itu buang gas metan terus. Nah, udah menyumbang berapa? Kalau landfill itu tempat sampah lah ya, TPA lah ya. Itu kan di situ banyak ada limbah-limbah organik juga. Yes, benar. Dari itu semua pasti ada tantangan. Tadi udah disinggung juga ya, gitu kan, masalah kayak kita kurang sadar nih tentang gas metan. Berarti kan memang kurang adanya kesadaran. Sama edukasinya juga. Edukasi, gitu kan. Nah, terus juga ada juga tantangannya balik lagi ke regulasi, Mas. Betul. Itu kan regulasi yang apa ya, yang mungkin yang energi terbarukan ini belum diregulasi dengan baik. Betul. Ya kan, masih simpang siur sehingga implementasinya pun juga akan ketahan juga. Gitu kan. Gitu. Kalau udah regulasinya udah nggak ada atau mungkin ambigu, ya masyarakat kesadarannya juga nggak begitu aware juga gitu. Terus juga mungkin biayanya investasi awalnya investasinya tuh pertamanya lumayan. Itu mahal sekali pasti. Cuma kan emang ya gimana ya, awal mahal tapi kalau akhirnya tuh nanti murah ya kan, ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu nih. Nah, mungkin 10-20 tahun ke depan bagaimana pemerintah kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang tadi udah disebutin. Mudah-mudahan teman-teman di sini teredukasi, dapat insight baru, dapat pengetahuan baru. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di komen. Jangan lupa like, subscribe. Apabila teman-teman yang lagi nyari air quality monitor ataupun biogas analyzer ataupun PQE untuk solar PV, bisa langsung hubungin aja ke sales di 0812-8783-1637 atau ke email sales@tridinamika.com ataupun kunjungin website kita. Di situ udah ada kontak semua, bisa langsung ditelepon aja, langsung satronin aja salesnya di www.tridinamika.com. Nah, mungkin setelah ini bakal ada
syuting lagi nih, cuma bukan saya nih gitu. Gantian lah Mas. Tapi Anda tetap di sini. Oke. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Iwan atas waktunya hari ini. Jangan lupa transferannya ya Mas. Nggak dengar. Sampai jumpa.